Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1 kelompok 2. Di sini kami akan melakukan eksperimen tentang respirasi anaerob. Di eksperimen kali ini, kami akan mencoba untuk mengembangkan sebuah balon dengan cara fermentasi. Fermentasi kali ini, kami akan menggunakan Saccharomyces cerevisiae atau jamur uniseluler yang ada pada ragi. Sebelumnya, kita juga harus tahu dong, respirasi anaerob itu apa sih? Respirasi anaerob ialah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya biasanya sih di sitoplasma. Respirasi anaerob bertujuan untuk menguraikan senyawa organik. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri dari 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Nah, kalau di eksperimen kali ini, kita akan membuktikan bahwa fermentasi alkohol bisa menghasilkan gas karbon dioksida. Maka dari itu, untuk membuktikan hal tersebut, ayo kita langsung bereksperimen. Saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk praktikum kali ini. Bahan-bahan yang diperlukan tentu saja yaitu ragi. Di sini kelompok kami menggunakan ragi instan yaitu Fermipan. Kemudian siapkan juga gula, balon, sendok, pengaduk, alat tulis, dan juga 3 buah botol dengan ukuran yang sama. Pertama-tama masukkan air ke dalam botol. 2 buah botol menggunakan air biasa dan 1 botol menggunakan air hangat. Masing-masing botol diisi dengan perbandingan air yang sama. Kemudian beri label pada masing-masing botol. Untuk yang berisi air biasa yaitu berlabelkan A dan B. Dan untuk botol yang berisi air hangat diberi label C. Setelah itu, masukkan gula ke masing-masing botol sebanyak 5 sendok, lalu dilarutkan. Setelah gula larut, lalu siapkan Fermipan. Lalu, 1 saset Fermipan dibagi 2, jadi dalam 1 botol berisi setengah saset Fermipan. Lalu masukkan Fermipan ke botol berlabel A dan botol berlabel C, sedangkan botol berlabel B tidak diberi Fermipan. Lalu aduk Fermipan hingga larut. Setelah semua sudah dilarutkan, tutup botol menggunakan balon dan diikat menggunakan karet. Lalu kita tunggu sampai balonnya mengembang. Keadaan balon setelah 5 menit. Keadaan balon setelah 8 menit, setelah 50 menit, dan keadaan balon setelah 4 jam. Sekarang kita akan menganalisis percobaan kita tadi. Di sini sudah kami sajikan tabel pengamatan dari percobaan tadi. Pada botol A yang berisi air biasa ditambah gula 5 sendok dan juga Fermipan setengah saset. Setelah percobaan tadi, balon mengembang dalam waktu yang lumayan cepat. Terdapat banyak gelembung dan baunya pun berubah menjadi bau tape. Pada botol B yang berisi air biasa kemudian ditambah gula 5 sendok, setelah percobaan balon tidak mengembang, tidak terdapat gelembung dan tidak ada perubahan aroma. Hal ini dikarenakan pada botol B tidak terjadi fermentasi. Dan pada botol C yang berisi air hangat, gula 5 sendok, dan Fermipan setengah saset, setelah percobaan, balon mengembang dalam waktu yang sangat cepat. Terdapat sangat banyak gelembung dan baunya pun berubah menjadi bau tape yang menyengat. Nah, setelah kita mengisi tabel, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. 1. Mengapa pada percobaan tersebut botol ditutup rapat menggunakan balon karet? Jawabannya, karena ini adalah praktikum respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, maka botol ditutup rapat untuk mengetahui kebenaran teori bahwa respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen dalam prosesnya. Selain itu, agar larutan tidak terkontaminasi mikroorganisme asing dari luar botol. Pertanyaan kedua, apakah fungsi ragi pada percobaan tadi? Jawabannya,
Ragi atau fermen berperan sebagai zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Agar fermentasi dapat berlangsung, diperlukan adanya mikroorganisme yang akan membantu memecah glukosa menjadi alkohol atau asam. 3. Apa fungsi gula pada percobaan tadi? Jawabannya, gula berperan sebagai zat yang dipecah oleh ragi saat proses fermentasi berlangsung. Saat fermentasi berlangsung, karbohidrat seperti pati atau gula berubah menjadi alkohol, asam, atau gas. Gula ini dipecah menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Proses ini disebut dengan glikolisis, yaitu jalur metabolisme yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat yang digunakan untuk menghasilkan energi. 4. Mengapa gelembung pada larutan bertambah banyak? Jawabannya, karena ragi melakukan proses fermentasi atau memecah gula untuk mendapatkan energi. Dalam proses fermentasi, ragi akan memecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan membentuk gelembung-gelembung di permukaan makanan atau minuman yang difermentasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Perubahan pada balon menunjukkan bahwa proses fermentasi yang terjadi menghasilkan apa? Nah, kalau ditanya soal perubahan balon itu kan bisa mengembang karena ada gas atau udara di dalamnya. Berarti proses fermentasi tadi menghasilkan gas, yaitu karbon dioksida atau CO2. Pertanyaan yang keenam, bau yang tercium dari larutan menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam botol menghasilkan apa? Jawabannya yaitu menghasilkan alkohol. Bau yang sama pun terdapat pada makanan tape karena mengalami proses fermentasi yang sama. Selain tape, ada juga minuman yang merupakan hasil fermentasi dari anggur yang biasa kita sebut dengan wine. Pertanyaan terakhir, proses apakah yang terjadi pada larutan di dalam botol? Jawabannya, terjadi respirasi anaerob tahap fermentasi alkohol. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri atas dua tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Pada fermentasi, proses yang terjadi adalah produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik, tidak ada oksigen. Respirasi anaerob dicontohkan melalui fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu, fermentasi adalah proses pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dan menghasilkan energi. Suhu fermentasi mempengaruhi lama fermentasi karena pertumbuhan mikroba dipengaruhi suhu lingkungan fermentasi. Jika suhu terlalu rendah, maka fermentasi akan berlangsung secara lambat, dan sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, maka mikroba akan mati sehingga proses fermentasi tidak akan berlangsung. Pada fermentasi alkohol, glukosa akan dirombak menjadi alkohol atau etanol dan karbon dioksida. Reaksi yang terjadi yaitu C6H12O6 menjadi C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2H2O ditambah 2 ATP. Berikut ini saya cantumkan dokumentasi saat melakukan percobaan. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Goodbye.